di Alia Hospital, kita didukung dengan beberapa alat canggih yang Banyak membuat anak cerdas tapi mengalami speech delay. Karena hal-hal ringan, misalnya Halo dokter, apa kabar? Halo Sobat Alia, gimana kabarnya nih? Baik dong dok. Dok, tebak-tebakan yuk. Boleh. Tempat apa yang bukan bengkel tapi sering benerin orang habis jatuh? Kayaknya sih jawabannya trauma center deh. Kalau kepleset di kamar mandi nih dan langsung panik, paling pas kemana ya dok? Jawabannya masih sama, ke trauma center. Bukan IGD biasa tapi khusus urusan cedera mendadak. Namanya apa dok? Sama lagi, trauma center. Jadi trauma center itu apa sih dok? Jadi, trauma center itu adalah bagian dari rumah sakit yang khusus menangani untuk kondisi jatuh ataupun trauma. Dan kondisi tersebut termasuk dalam kondisi gawat darurat ya, akibat kecelakaan, cedera, mulai dari yang ringan sampai mengancam nyawa. Jadi, semacam posko super siaga untuk pasien yang butuh penanganan cepat dan tepat. Oke, terus dokter di trauma center juga. Kenalan dulu dong dok. Oh iya, hampir lupa. Kenalin, saya dengan Dr. Tira, salah satu dokter IGD di Alia Hospital Jakarta Timur, salah satunya di Trauma Center. Sehari-hari saya bekerja di bagian Trauma Center yang memeriksa pasien yang datang dengan luka atau cedera dan memberikan penanganan cepat, responsif, supaya kondisi pasien stabil, memutuskan apakah pasien bisa ditangani di Trauma Center atau perlu dirujuk ke spesialis lain, sampai memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang perawatan pasca trauma, supaya pemulihan lebih cepat. Wah, dokter di trauma center berarti harus siap siaga 24 jam ya buat pasien darurat. Dok, mitos atau fakta nih, luka tusuk kecil itu nggak perlu dibersihin. Nanti juga sembuh sendiri. Jawabannya pastinya mitos ya. Sekecil apapun luka, itu tuh harus dibersihin dan dicek. Karena kalau ada infeksi dan masalah di dalam, itu akan lebih repot loh sahabat Alia. Oke dok, luka sayat yang dalam emang harus dijahit ya? Nah ini fakta ya, jadi tuh harus langsung dijahit. Kalau lukanya kebuka lebar, jadi benar-benar harus ditutup sampai sembuh biar nggak infeksi. Oke terakhir dok, kalau lukanya cuma berdarah dikit, nggak usah diperban nggak apa-apa kan? Nah ini yang sering kejadian, jawabannya mitos. Nggak boleh juga ya, perban itu penting banget untuk jaga kebersihan, menghentikan perdarahan dan juga bikin luka makin cepat sembuh. Kalau lukanya benturan atau kejadian yang bikin panik, memang jangan langsung menebak-nebak nih sahabat Alia, langsung aja periksa ke trauma center. Dok, aku kepo dikit ya, nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Dok, kita kan sering banget tuh menggunakan kata luka. Bahkan abis diputusin pun bilang hatiku terluka. Tapi sebenarnya luka dalam medis itu apa sih dok? Nah, kalau dalam medis, luka itu kondisi ketika jaringan tubuh itu kita kebuka, terutama bagian kulit. Bisa karena benturan, sayatan, tusukan, gesekan, atau luka-luka yang terlihat kecil dari luar itu juga beresiko loh kalau nggak ditangani dengan benar. Berarti luka itu harus berdarah ya dok? Enggak juga sih, karena kan tadi ada ya yang dibilang memar atau benturan, itu kan luka dari dalam, tapi itu juga disebut dengan luka atau cedera. Makanya mitos nih, kalau misalnya kalian kecelakaan motor, nggak berdarah, itu artinya baik-baik aja. Memang harus tetap diperiksakan loh sahabat Alia. Oh gitu ya dok, kenapa sih dok luka itu harus ditangani dengan benar dan steril? Nah, karena luka itu bisa menjadi pintu masuk kuman atau infeksi. Jadi kalau apalagi luka terbuka ya teman-teman, kalau misalnya penanganannya ada yang salah atau dibiarkan begitu saja, itu bisa jadi infeksi dan kalau semakin dalam penyembuhannya semakin lama. Kalau semakin lama bisa menimbulkan bekas luka yang lebih parah. Dok, kalau di rumah apa aja sih yang bisa kita siapkan buat menangani luka kecil? Oke, ini penting ya sahabat Alia. Di rumah kita sebaiknya menyiapkan beberapa perlengkapan P3K yang sederhana seperti air bersih, cairan antiseptik, kasa steril non-lengket, perban atau plester, cairan NaCl atau cairan steril, gunting, dan sarung tangan bersih. Untuk luka kecil, awalnya kita harus membersihkan luka nih, menutup dengan kasa, lalu memasang perban dengan benar. Terus kapan nih dok kita harus ke trauma center?
Nah, sahabat Alia harus tahu nih, kita bisa segera ke trauma center kalau luka dalam dan terbuka, dan itu lebar, perdarahannya sulit berhenti, atau terdapat luka akibat kecelakaan atau benda kotor, dan luka terasa nyeri, bengkak, dan bernanah. Aku tanya lagi ya dok, kalau seseorang jatuh dari motor dan mengalami luka berdarah cukup banyak, bagaimana sih alur penanganan di Trauma Center Alia Hospital Jakarta Timur? Oke, jadi alurnya kalau misalnya ada pasien yang jatuh dari motor dan mengalami perdarahan, yang pertama kita lakukan di trauma center, penilaian cepat kondisi pasien. Kita pastikan dulu nih, pertama kondisi umumnya seperti apa, apakah stabil atau tidak. Kemudian kalau ada sumber perdarahan, kita berhentikan, kemudian kita lakukan pembersihan luka. Setelah itu lukanya akan kita evaluasi dan kita akan tangani apakah cukup ditutup dengan kasa dan perban atau perlu tambahan tindakan seperti penjahitan. Dok, kalau pasien jatuh dari motor dan mengalami benturan, kenapa seringkali perlu dilakukan pemeriksaan X-ray? Nah, pada kasus jatuh dari motor atau kecelakaan, meskipun dari luar kelihatan baik-baik aja, kita belum tahu loh dalamnya tuh ada luka atau benturan. Sebenarnya bisa aja loh ada terjadi cedera pada tulang atau sendi yang tidak langsung yang nggak terlihat. Jadi kita perlu X-ray atau ronsen yang diperlukan untuk memastikan apakah ada patah tulang, retakan, pergeseran sendi akibat benturan tersebut. Dengan X-ray, dokter bisa melihat kondisi tulang secara jelas dan juga cepat, sehingga penanganan yang diberikan bisa tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi pasien. Dok, selain X-ray di Trauma Center Alia Hospital Jakarta Timur ini ada apa aja sih dok? Oke, pastinya di Alia Hospital kita didukung dengan beberapa alat canggih yang membuat penanganan pasien trauma lebih cepat dan juga akurat. Contohnya nih, yang pertama ada X-ray digital dan CT scan 128 slice. Alat ini memungkinkan untuk melihat tulang, sendi, dan organ dalam secara cepat dan jelas, sehingga cedera yang tersembunyi pun bisa terdeteksi secara segera. Dan yang kedua, ada kamar operasi trauma dan juga ada C-arm loh yang untuk membantu prosedur bedah ortopedi dan saraf secara real time membuat tindakan operasi lebih presisi. Dan yang ketiga, di ICU kita menggunakan ventilator dan juga sistem pemantauan jantung modern untuk pasien pasca trauma yang memerlukan penanganan intensif. Dok, bagi-bagi tips dong dok. Biasanya setelah ditangani di trauma center, apalagi dijahit nih, kita harus merawat luka itu juga dok. Nah, kadang tuh perban udah terlanjur lengket, sehingga kita kesusahan saat mau melepas atau memasangnya lagi. Ada tips nggak sih dok? Boleh kalau mau tahu tipsnya. Ini dia tipsnya. Tips melepas dan memasang perban yang sudah terlanjur lengket. Pertama, kita basahin dulu perban, kemudian kita gunakan air bersih atau larutan steril NaCl, dan perban yang basah itu akan lebih mudah dilepas tanpa harus menarik jaringan lukanya. Setelah lepas perlahan, sedikit demi sedikit, jangan langsung tarik sekaligus ya. Ikuti arah pertumbuhan kulit supaya luka nggak keseret. Dan yang kedua, langsung ulangi kalau masih ada lengket. Nah, kalau masih ada yang menempel, kita basahin lagi ya. Tunggu beberapa saat dan hentikan kalau memang sangat nyeri dan luka ada berdarah lagi. Kalau ini terjadi, kayaknya baiknya kita langsung kembali ke trauma center deh. Wah, jadi gitu ya dok? Terima kasih ya dok penjelasannya. Sama-sama sahabat Alia, selalu berhati-hati dimanapun, apalagi ketika berkendara ya, jangan sampai terluka, jangan sampai cedera. Kalau memang cedera, segera pergi ke Trauma Center Alia Hospital Jakarta Timur. Karena Trauma Center Alia Hospital Jakarta Timur merupakan salah satu Center of Excellence kita loh. Jadi kita akan siap memberikan pelayanan terbaik buat kamu. Dah.